Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yadi Fauzia dengan NIM belakang 657 dari program studi manajemen dari kelas manajemen keuangan 2023 N Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis teknikal saham dari PT Telkom Indonesia menggunakan indikator Moving Average, RSI, MACD, dan volume perdagangan. Nah, pada slide kedua ditampilkan profil singkat perusahaan PT Telkom Indonesia. Jadi, PT Telkom Indonesia sendiri merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan termasuk salah satu saham blue chip yang memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar serta aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya pada gambar yang ketiga ditampilkan grafik pergerakan harga saham Telkom. Nah, berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa harga sahamnya yang sebelumnya sempat berada di atas 4.500 mengalami penurunan hingga berada pada kisaran 2.500. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa dalam beberapa periode terakhir, saham Telkom bergerak dalam tren menurun atau bearish. Hal ini juga terlihat dari terbentuknya pola lower high dan lower low yang menunjukkan bahwa kekuatan penjual masih lebih dominan dibandingkan dengan pembeli. Nah, pada gambar yang keempat, digunakan indikator dari moving average atau MA dengan periode 20 dan 50. Nah, dari situ hasil analisis menunjukkan bahwa harga saham saat ini berada di bawah moving average 20 sebesar 2.944,5 dan juga berada di bawah moving average 50 sebesar 3.429,8. Nah, selain itu, posisi moving average 20 berada di bawah moving average 50. Kondisi ini bisa mengindikasikan bahwa tren jangka pendek maupun jangka menengah masih sangat bearish. Nah, interpretasinya yaitu pasar masih menunjukkan kecenderungan melemah sehingga belum terdapat sinyal penguatan yang cukup kuat untuk mendukung kenaikan harga. Lalu pada slide kelima ditampilkan indikator Relative Strength Index atau RSI. Nah, nilai RSI saham Telkom saat ini sebesar 38,34 yang dimana nilai tersebut berada di bawah level 50 sehingga menunjukkan bahwa momentum pergerakan harga masih relatif sangat lemah. Namun, karena RSI belum berada di bawah level 30, saham Telkom belum dapat dikategorikan sebagai oversold. Bisa kita interpretasikan bahwa tekanan jual masih mendominasi, tetapi peluang terjadinya rebound mulai terbuka apabila RSI-nya bergerak naik dan menembus level 50. Lalu selanjutnya pada gambar yang ke-6 ditampilkan indikator MACD. Nah, dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa MACD masih berada pada area negatif dan belum menunjukkan sinyal bullish yang kuat. Nah, histogram pada MACD juga masih berada di bawah garis 0, meskipun ukurannya sudah mulai mengecil. Dari situ dapat kita interpretasikan bahwa tren penurunannya masih sangat berlangsung. Nah, namun tekanan jualnya mulai berkurang sehingga investor dapat mulai mengamati kemungkinan munculnya sinyal pembalikan arah pada periode berikutnya. Lalu pada slide yang ketujuh ditampilkan volume perdagangannya. Nah, bisa dilihat bahwa volume transaksi ketika meningkat ketika harga sahamnya mengalami penurunan saja. Dari situ dapat kita interpretasikan bahwa aktivitas jual masih sangat cukup tinggi dan kondisi tersebut memperkuat tren bearish yang sedang terjadi. Namun, semakin tinggi volume yang menyertai penurunan harga, semakin kuat pula konfirmasi terhadap tren penurunan tersebut. Nah, berdasarkan seluruh indikator yang telah dianalisis pada gambar ke-8, dapat disimpulkan bahwa saham Telkom masih berada dalam kondisi bearish.
Hal ini ditunjukkan oleh harga yang berada di bawah moving average 20 dan moving average 50. Nilai RSI-nya juga masih berada di bawah level 50, serta MACD yang masih berada pada area negatif. Area support berada pada kisaran 2.400 hingga 2.500, sedangkan area resistance berada pada kisaran 2.900 hingga 3.400. Nah, pada gambar yang terakhir ditampilkan rekomendasi investasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Saat ini rekomendasi yang diberikan adalah hold atau wait and see. Investor belum disarankan untuk melakukan pembelian secara agresif dikarenakan belum terdapat sinyal pembelian tren yang sangat kuat. Investor sebaiknya menunggu konfirmasi lebih lanjut berupa penguatan RSI, crossover positif pada MACD, serta kenaikan harga yang mampu menembus area resistance. Demikian hasil analisis teknikal saham dari PT Telkom Indonesia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.